Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, di pertemuan yang pertama kita kali ini, kita akan ngebahas terkait rancangan acak lengkap. Nah, untuk sebelum memasuki uji-uji dan hipotesisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu rancangan acak lengkap. Nah, untuk materi rancangan acak lengkapnya kita menggunakan blog dari Ade Ramaya. Yang mana di sini dijelaskan rancangan acak lengkap itu adalah suatu percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang diteliti. Nah, pada rancangan acak lengkap ini digunakan jika kondisi unit percobaannya homogen. Maksud homogen di sini adalah data yang digunakan adalah sama untuk setiap unit percobaan. Jika rancangan acak lengkap dipergunakan jika variabel luar tidak diketahui atau bila pengaruh variabel ini yang sengaja tidak dikontrol terhadap variasi subjek adalah sangat kecil. Kita lihat perlakuannya semua harus sama, itu yang disebut dengan homogen. Kita lihat dari modul kita, untuk melakukan rancangan acak lengkap ini kita harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Adapun uji asumsi yang dilakukan ada 4. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji independensi. Terkait dengan hipotesis uji ANOVA itu ada 2. Pertama itu adanya kontrol dan adanya tanpa kontrol. Jika menggunakan kontrol, hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon, dan hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh perlakuan terhadap respon. Dan pada tanpa kontrol, hipotesis nolnya adalah semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Dan pada hipotesis alternatifnya setidaknya ada satu pasang perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Kita lihat contoh soal yang ada di modul kita. Suatu insinyur perkembangan ingin mengetahui apakah presentasi kandungan kantun dalam serat sintetik mempengaruhi kekuatan tekstil. Dia telah melakukan percobaan dengan pengacakan lengkap di mana ada 5 taraf presentasi kandungan dan 5 kali perulangan. Berikut data dalam tabulasinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita lihat dulu soalnya. Yang pertama, menentukan perlakuan, unit percobaan, unit pengamatan, model, uji asumsi ANOVA, dan uji post hoc. Pertama, kita lihat dulu boxplot datanya untuk melihat apakah ada outlier pada data. Kemudian kita menjawab soal yang A. Berdasarkan soal tersebut, perlakuan rancangan adalah mengubah presentasi kandungan katun dalam serat fiber. Kita lihat. Ini merupakan perlakuannya. Sedangkan maka dapat disimpulkan secara implisit bahwa faktornya adalah presentasi kandungan kantun dalam serat fiber dengan taraf nyatanya adalah 15-30, kemudian 35, dan perulangannya sebanyak 5 kali. Kemudian yang B, unit percobaan dan unit pengamatan. Unit percobaannya adalah, kita lihat untuk setiap unit percobaan, 1 unit serat sintetik, di mana pada soal tidak dikatakan apakah bentuk dari unit tersebut sepetak kain ataupun tidak sepetak kain. Sedangkan unit pengamatannya adalah ukuran yang terkecil dari suatu percobaan, yaitu satuannya adalah lembar per IN pangkat 2. Berarti tiap unit percobaan serat fiber diamati berapa lembar yang sanggup ditahan per IN kuadrat sebagai ukuran apakah perlakuan tersebut menghasilkan serat sintetik yang lebih kuat. Jadi kalau kita breakdown dari atas ke bawah, perlakuan adalah secara universal, kemudian percobaan tersebut unitnya apa yang kita lakukan percobaan, dan pengamatannya adalah satuan atau unit terkecil dari sebuah percobaan yang kita lakukan. Kemudian model. Nah, model di sini kita lihat dulu. Model yang kita gunakan pada acak lengkap di sini adalah YIJK sama dengan mu tambah torsi I tambah EIC, yang mana keterangannya bisa kita lihat pada word block di bawah, yang mana syarat untuk diperhatikan dalam rancangan acak lengkap ini yang pertama adalah
kecuali perlakuannya, semua media percobaan dan keadaan-keadaan lingkungan lainnya itu harus serba sama atau homogen. Yang maksud harus sama ini adalah perlakuannya. Kemudian yang kedua yaitu penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan ini dilakukan secara acak lengkap, yang mana kita melakukan perlakuan semua satuan percobaannya, di mana perlakuan ditempatkan ke dalam secara acak. Kemudian hanya ada satu faktor dan mempunyai sejumlah taraf faktor lainnya yang bernilai kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kita boleh hanya satu faktor yang mempengaruhi nilai kualitatif ataupun kuantitatif pada percobaan kita. Nah, kita lihat pada modul lagi. Keterangannya sama dengan blok tadi. Nah, kemudian kita melakukan percobaannya menggunakan software RStudio. Baik, untuk penginputan datanya kita lihat pada software RStudio. Jadi penginputan datanya adalah kita lakukan dari taraf nyata 12,5 ini terus ke secara horizontal perhitungannya. Kita lihat pada sintak berikut, perlakuan soalnya menggunakan sintak rep. Di sini dilakukan terlebih dahulu memasukkan 12,5 karena taraf nyata yang dimulai adalah 12,5. Kenapa 5? Adalah karena taraf nyata 12,5 ini dilakukan secara 5 kali, berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lihat 25, taraf nyata 25 demikian juga sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya sampai ke taraf nyata 62,5. Kemudian setelah kita membuat kerangkanya, kita hapus dulu ini. Kemudian kita masukkan dari kerangka sampel tersebut respon dari soalnya, yaitu karena kita tadi dimulai dari taraf nyata 12,5, maka kita masukkan 1,67, 1,70, 1,73, 1,75, kemudian 1,68, dilanjutkan dengan taraf nyata 25, yaitu 1,64, 1,69, nanti sampai terakhir ke respon soal 1,55. Berikut sintaksnya. Dimasukkan respon soalnya dari kerangka yang udah kita buat. Ini cara penginputan secara manual. Kemudian setelah kita masukkan respon soalnya, maka kita ngebentuk data frame dari penginputan kerangka yang tadi telah kita buat sebelumnya. Kita run aja coba. Nah, dari respon tersebut kita buat data frame. Nah, berikut data frame yang udah kita buat dari tabel yang kita inputkan manual tadi sebelumnya. Kemudian kita install dulu package EasyAnova. Kalau misalnya udah diinstal, boleh langsung aja library EasyAnova. Kita menggunakan library EasyAnova. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita menggunakan sintak EA1 untuk melakukan perhitungan rancangan acak lengkapnya. Yang mana DSN1 di sini maksudnya adalah kita menggunakan rancangan acak lengkap yang homogen data perlakuannya. Kemudian kita panggil aja. Kemudian kita panggil. Nah, berikut keluaran dari software RStudio-nya terkait rancangan acak lengkap. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan ANOVA-nya. Nah, untuk melihat selanjutnya kita lihat di laporan untuk menjawab dari uji asumsi ANOVA, maka kita menggunakan beberapa uji, yaitu diantaranya
Untuk uji ANOVA-nya kita melakukan terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi ANOVA. Yang pertama uji asumsi ANOVA adalah uji normalitas. Kita lihat hipotesisnya. Kemudian yang kedua uji homogenitas Bartlett. Kita lihat hipotesisnya. Jadi yang pertama di sini kita masukkan dulu hipotesisnya. Karena kita menggunakan hanya dua uji ANOVA atau uji asumsi ANOVA, maka kita masukkan uji normalitas dan uji homogenitasnya saja. Kemudian dari hipotesis tersebut dan kita menggunakan taraf nyata dan daerah penolakan serta statistik ujinya, maka hasil p-value-nya kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Kita lihat untuk uji normalitas, kita lihat pada Shapiro-Wilk test. Shapiro-Wilk test di sini bisa kita lihat di p-value Shapiro-Wilk test bernilai 0,1737. Masukkan ke dalam tabel 0,1737. Kemudian pada uji Bartlett testnya kita lihat 0,2069. Kemudian dari data tersebut kita lihat keputusan atau kesimpulannya. Karena dia p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya adalah data mengikuti sebaran normal. Dan p-value pada uji Bartlett-nya juga besar dari alfa 0,05, maka kesimpulannya adalah data telah homogen. Setelah asumsinya telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA. Uji ANOVA-nya adalah menggunakan hipotesis berikut. Kemudian untuk melihat hasil perhitungan ANOVA-nya, kita lihat perlakuan galak dan total pada R berikut di sini. Jadi treatment tersebut adalah perlakuan, residual adalah galat, dan totalnya kalian jumlahkan sendiri dari hasil treatment ditambah residual. Contoh, derajat bebas pada perlakuan adalah 4, DF-nya 4, kemudian galatnya adalah 20, sedangkan totalnya adalah penjumlahan dari 4 dan 20, 24. Kemudian jumlah kuadrat, ada nama bahasa Inggrisnya adalah SS mean square. Kemudian untuk jumlah kuadrat adalah SS, mean square adalah kuadrat tengah, dan F value adalah F hitung. Karena kita menggunakan P value, maka kita menggunakan P value untuk mengetahui hasil dari uji ANOVA kita. Nah, di sini diperoleh keputusan tolak H0 karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah bahwa ada satu pasang presentasi kadar hormon yang diberikan kepada kedelai yang mempengaruhi produksi panen kedelai. Maka setelah keputusan tolak H0 tersebut terpenuhi, maka bisa kita melakukan uji lanjut. Jadi kalau misalnya belum terdapat keputusan tolak H0, maka kita tidak bisa melakukan uji lanjut. Nah, soal selanjutnya yaitu uji post hoc atau uji lanjut. Nah, uji lanjut pada uji rancangan acak lengkap di sini adalah uji lanjut. Syarat untuk melakukan uji lanjut yaitu pada uji ANOVA-nya harus terdapat keputusan tolak H0. Jika keputusannya tidak tolak H0, maka tidak bisa dilakukan uji post hoc atau uji lanjut seperti itu. Jadi ada beberapa uji lanjut. Yang pertama yaitu uji lanjut BNT atau beda nyata terkecil. Maaf, yang pertama yaitu buat dulu hipotesisnya. Kita masukkan nilai ke dalam tabel nilai-nilai berikut, yaitu nilai P Tuki, P Duncan, dan PT. Jadi yang dimasuk adalah kontras, P Tuki, SNK, Duncan, dan PT. Yang digunakan untuk uji-uji yang pertama uji BNT, yaitu uji beda nyata terkecil. Nah, untuk uji BNT di sini yang kita lihat adalah P value-nya, yaitu nilai PT-nya.
Jadi untuk yang pertama, uji BNT dilihat dari PT-nya. Kemudian pada uji selanjutnya, uji BNJ yaitu bedanya tak jujur, yang kita lihat adalah P2Q-nya. P2Q-nya kita bandingkan dengan alfa 0,05. Kemudian kita lihat pada uji lanjut Duncan, yang kita lihat adalah P Duncan-nya. Bandingkan juga dengan alfa 0,05. Semua variabel pair dari 37,5 sampai 12,5 sampai ke data ke-10 itu dibandingkan dengan p-value-nya. Jadi pada BNT tadi adalah PT yang dibandingkan dengan p-value, kemudian pada uji BNJ Tuki yang dibandingkan. Nah, untuk setelah dilakukan uji post hoc dengan cara membandingkan antara masing-masing P tadi dengan p-value atau dengan alpha p-value tadi dengan alpha 0,05, nah, berakhirlah uji post hoc pada percobaan RAL tadi. Jadi untuk laporannya segitu, selanjutnya itu lampiran menampilkan sintaks dan output RStudio. Yang pertama kita masukkan dulu datanya, kemudian kita screenshot dan buat keterangan gambar. Dan selanjutnya uji ANOVA dan post hoc, kemudian uji asumsi ANOVA, berakhir di uji asumsi ANOVA. Nah, sekian dulu praktikum kita pada pertemuan pertama ini. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi praktikan, boleh langsung ke via grup WhatsApp. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada salah janggalnya, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.